Banjir bandang yang menghantam Kabupaten Tamiang, Aceh tidak hanya membuat warga kehilangan harta benda atau bahkan nyawa, tapi juga menghanyutkan kenangan-kenangan yang dibangun secara turun-temurun. Junaidi dan warga desa Sukajadi tak pernah mengira 26 November lalu menjadi banjir yang menghilangkan desanya. Rumah tak lagi berdiri, tumpukan kayu-kayu menutupi seluruh kampungnya. Hancur, tak ada yang tersisa. Saya tinggal sini dari kakek dan nenek saya. Saya lahir di sini, keluarga saya semua lahir di sini, Bu. Kenangan apa yang Bapak ingat dari kampung Sukajadi ini, Pak? Kami semua dibesarkan di sini, Bu. Semua kenangan ada di sini, Bu. Jadi sekarang sudah nggak ada, Bu. Kami nggak sanggup lagi mengingat karena kami sekarang lagi berduka, Bu. Jadi semua kenangan sudah terkubur, Bu. Kejadiannya sebelum air pasang naik, sebelum air banjir naik, satu hari sebelumnya terjadi angin besar, angin badai, sehingga pohon-pohon pada ruk tumbang, Bu. Setelah itu besoknya air yang masuk sekitar jam 12:30 malam. Di jam 12:30 malam itu kami evakuasi, kami mandah ke desa kesehatan di atas bukit. Setelah itu kami nginap di desa kesehatan. Besok malamnya jam 12:30 malam lagi, sekitar lewat tengah malam, tempat kami mengungsi juga masukkan air. Kemudian kami mandah ke rumah sakit Lindung Bulan, rumah sakit umum daerah Aceh Tamiang. Jadi kami nginap di lantai 2, Bu, beserta pasien dan mayat-mayat di situ. Jadi seluruh masyarakat desa Sukajadi, desa kesehatan dan desa-desa sekeliling ini nginapnya lari kami pengungsian di rumah sakit Aceh Tamiang. Alhamdulillah, Bu, sekitar 4 hari apa 5 hari yang lalu bantuan untuk di sini untuk sembako, Bu. Alhamdulillah kami sudah sangat memadai. Jadi kami untuk sekarang udah nggak khawatir lagi, Bu, untuk makanan. Kemudian di situ ada posko, Bu. Kalau kita memang nggak ada dapur atau nggak ada kompor, kita bisa minta nasi di posko. Selama beberapa waktu lalu kejadian bertahannya gimana, Pak? Kami nggak makan, Bu. Rata-rata kami sini mah nggak makan sekitar 3 hari 4 hari. Kami nginap di rumah sakit, kami nggak makan. Bukan saya aja, tapi anak-anak gini juga nggak nangis, nggak lapar. Jadi memang nggak ada dimakan. Kebetulan kami minta izin sama pihak rumah sakit, ada dapur rumah sakit. Kami ambil sembakonya, kami masak, kami buka dapur di tempat pengungsian di lantai 2. Kami masak, gotong royong. Kami hanya bisa bagi untuk pasien dan perawat. Untuk pengungsi, karena sembakonya nggak cukup. Jadi yang bisa kami bantu untuk pasien yang sakit dan untuk perawat tenaga medis. Mereka juga nggak makan. Padahal Bapak juga butuh makan, anak-anak butuh makan. Iya, kami nggak makan. Jadi yang pengungsi rata-rata nggak pada makan, Bu. Bertahannya gimana, Pak? Ya harus bertahan. Harus bertahan. Alhamdulillah, Bu. Kami bertahan semua. Yang malah sekarang ini lambat makan, kami udah lapar. Tapi waktu itu 3 hari 4 hari kami nggak makan, kami masih kuat. Ya. Nah, ini rumah Bapak hancur. Ya, rumah saya hancur, Bu. Ini dia rumah saya. Jadi rumah di sini ada sekitar 300-an rumah, Bu, yang berdiri sekitar nggak lebih dari 10. Bu. Hancur semua. Hancur semua. Kami mohon, Bu, pemerintah, apa pemerintah daerah, apa pemerintah provinsi, apa itu pemerintah pusat, tolonglah, Bu. Karena kami nggak tahu mau kemana. Karena inilah dari kakek kami, dari nenek kami, dari orang tua kami. Di sinilah kami, tanah kami. Kami nggak punya tempat lain. Warga-warga di sini juga nggak punya tempat lain, Bu. Tidak punya tanah lain. Jadi walaupun kami setiap tahun di sini kami kena banjir, kami tetap bertahan. Karena inilah satu-satunya, Bu, harta kami. Jadi kalau kami harus memilih, kalau misalnya kami pindah, kami nggak punya tempat. Jadi kalau mohon, Bu, secepatnya kami dapat bantuan rumah, Bu, sehingga kami bisa normal kembali. Karena kami nggak tahu mau kemana, Bu.